Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan satu pedang, itu menembus serangan dari pembangkit tenaga listrik di alam roda roh, dan mengguncang semangat juang mereka masing-masing. Benar-benar akan bersaing dengan Sui dengan Taoisme secara langsung, tidak peduli itu adalah tokoh senior atau orang muda yang baru saja dipromosikan ke alam roda roh, mereka hanya menyadari betapa menakutkannya Taoisme Sui. Saya akhirnya mengerti mengapa Sui bisa membunuh Huan Sanglin dan 25 eksistensi alam roda roh lainnya sekaligus. Sui terlalu kuat. Jangan melihatnya pada tahap awal alam fase roh, tetapi fondasinya yang kokoh dan ilmu pedang yang kuat sudah cukup untuk membuat orang-orang di alam roda roh saat ini merasa ketakutan. Dentang. Membunuh. Huan Tiandu, Lai Yangchong dan orang-orang besar lainnya berteriak keras. Dalam pertempuran ini, mereka tidak bisa mundur, apalagi kalah. Jika tidak, kekuatan di belakang mereka ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan di bawah kaki Sui, atau runtuh, atau digigit dan dibagi oleh kekuatan lain sebagai daging gemuk. Konsekuensi seperti itu sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Ledakan. Perang pecah. Sui tampak acuh tak acuh dan matanya tenang. Tingkat pengepungan ini tidak terlalu menjadi ancaman baginya hari ini. Anggota badan yang terputus dan anggota badan berserakan, daging dan darah berjatuhan, dan kekosongan diwarnai merah. Jeritan melengking mengguncang dunia. Sui pada saat ini tidak berbeda dengan seekor harimau yang memasuki kawanan. Aura di tubuhnya kuat dan kuat, cahaya Tao mengalir, jarang dan gila seperti peri, dan menghina seperti dewa. Pedang kedua. Pedang ketiga. Pedang keempat. Tidak peduli bagaimana lawan menggunakan senjata sihir dan kekuatan magis, tetapi di bawah kekuatan Kendo Sui, mereka benar-benar rentan. Seperti rumput liar yang dituai, mayat-mayat itu jatuh seperti hujan. Terlalu menakutkan. Para penonton di kejauhan gemetar dan tampak ketakutan. Sendirian, tetapi membunuh 63 keberadaan spiritual realm, membunuh kekosongan dalam kekacauan, dunia menjadi pucat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa inilah yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda dalam fase roh? Perlu dicatat bahwa di dunia saat ini, alam roda roh sudah cukup untuk dihormati di antara semua makhluk, mewakili puncak alam Dao. Pilih saja satu, dan Anda bisa duduk di satu sisi dan dikagumi serta dipuja oleh para biksu di dunia. Tapi karakter kuat dan kuat di masa lalu ini sekarang dibantai oleh Sui seperti ayam. Adegan berdarah sangat mengejutkan. Ledakan. Hanya dalam beberapa saat, 63 pembudidaya besar roda roh dibantai oleh Sui. Niza, aku benar-benar tidak bisa membantumu saat aku menunggu. Pergi. Huan Tiandu meraung dan matanya merah. Ledakan. Di tangannya, dia mengeluarkan payung tulang hitam, diukir dengan 64 totem alam iblis, dan ketika payung itu dibuka, hantu dari 64 lapisan alam iblis tiba-tiba muncul, menutupi langit meliputi matahari, itu diselimuti ke arah Sui. Ribuan setan payung cermin misterius. Harta leluhur klan Demon Huan. Pada saat ini, Huan Tiandu. Ini adalah permainan kartu truf. Melihat ini, Sui tidak bisa membantu tetapi terlihat menghina. Fu Qingyun pernah berbicara dengannya, semua kekuatan besar ini menyimpan beberapa harta kekaisaran, meskipun mereka telah terkikis oleh kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap, tetapi kekuatannya dekat dengan Xuanzao pukulan dari kaisar pada tahap awal. Sui tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, ketika saya benar-benar bertemu dengan pembunuh seperti itu, saya tidak mengingatnya. Untuk memperebutkan kekuatan, lawan-lawan ini tidak bagus. Melawan kartu truf, mereka juga tidak bisa. Dentang. Saat Sui mengangkat tangannya, dia menebas dengan meremehkan. Ketika langit dan bumi diam, segala sesuatu bergetar. Di bawah tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, energi pedang gelap menyapu, menghancurkan 3000 iblis, menghancurkan 64 alam iblis, dan menebas ribuan payung cermin misterius iblis yang terbuka. Setelah itu, harta leluhur klan Huan iblis ini hancur dan tercabik-cabik, dan tidak ada bedanya dengan kertas.
Jadi ini, kartu trufmu. Mata Huan Tiandu melebar, suaranya serak dan terputus-putus. Kematian. Pedang ini juga merangsang hanya para biksu di alam roda roh untuk runtuh. Ke atas. Tiba-tiba, Lai Yang Chong berteriak. Alasannya adalah karena Sui mendatanginya dengan pedangnya, memaksanya untuk tidak ragu sama sekali dan menggunakan kartu asnya. Ledakan. Segel dao biru kuno muncul, dan nyala api bergegas menuju adu banteng, memicu air terjun seperti galaksi 9 hari, dan meledak ke arah Sui. Sinar cahaya itu penuh dengan ki astral yang mendalam. Dan sekarang, harta ini telah didesak oleh Lai Yang Chong untuk membunuh Sui. Pada waktu yang hampir bersamaan, di arah lain, Zhao Beizhen dari Sekte Fenyang, Cheng Yuan dari Kuil Jingkong, Yue Changqiong dari Tianxing Jianzai dan yang lainnya tidak ragu untuk menggunakan kartu mereka. Ledakan. Jiu Sen Huoding, harta karun Sekte Fenyang. Wow gelombang. Kocokan Ling Qiao. Warisan Kuil Jingkong Zen. Yue Changqiong, Fei Yun, dan Helian Qi, masing-masing, mengorbankan pedang terbang hitam, pegangan Rui yang penuh bintang, dan tali yang diwarnai dengan darah asli Dewa Iblis. Ketika harta ini muncul bersama-sama, langit dan bumi tampak runtuh, menghasilkan rengekan keras. Penonton di kejauhan bahkan lebih terkejut dan kehilangan akal, dan pikiran mereka menakutkan. Itu mengerikan. Seolah-olah dia telah menyaksikan kedatangan Kaisar dan ingin membunuh Sui. Serangan seperti itu, bahkan Kaisar di tahap awal Xuanzao Realm, harus menghindari 3 poin. Sui diam-diam berkata. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh dari alam roda roh itu meledak, seperti lebih dari 20 kembang api merah mekar di kehampaan. Miskin dan mengerikan. Pedang ini, Sui tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara. Alasan mengapa lawan yang lolos ini dapat dimusnahkan dalam satu gerakan sangat sederhana. Suasana hati dan semangat juang pihak lain telah runtuh. Sama sekali tidak ada ancaman bagi lawan seperti itu. Dunia ini berdarah dan indah, dan suasana kehancuran menyelimuti. Jika Anda tak terkalahkan, para penonton di kejauhan semua tercengang dan kehilangan mata mereka. Tapi pada akhirnya, saya masih kalah. Saya dikalahkan oleh Sui. 63 alam roda roh dan ratusan alam fase roh musnah, dan tidak ada yang selamat. Siapa yang akan membayangkan ini sebelumnya? Terlalu menakutkan. Dunia ini sunyi dan menyedihkan. Satu orang, satu pedang, dan 7 kekuatan utama bergabung. Gaya semacam ini digunakan 30.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Beberapa tokoh senior diam-diam menghela nafas. Pertempuran yang terkenal di dunia ini akan menentukan tren dunia. Dan sekarang, dengan 7 kekuatan utama menabrak pasir, dapat diperkirakan bahwa di masa depan, Sui akan dihormati di benua Changqing ini. Dengan kata lain, dia sendiri yang bisa menaklukkan dunia dan membuat dunia menyerah. Saya menduga sebelumnya bahwa karakter Kaisar yang datang, dan menghadapi pembunuhan yang begitu berat, saya takut dia akan berantakan. Siapa yang mengira bahwa Sui akan dapat mematahkan bambu sepanjang jalan, seperti menghancurkan orang mati dan orang mati. Bunuh semua musuh. Beberapa orang kuat di pasukan besar semuanya ketakutan dan ketakutan. Bagi mereka, kekalahan 7 kekuatan utama berarti bahwa bahkan kekuatan besar lainnya di dunia harus tunduk pada Sui di masa depan. Sudah berakhir, 7 kekuatan benar-benar berakhir. Seseorang sedang bergolak di dalam. Dalam pertempuran ini, keberadaan kuat dari 7 kekuatan utama hampir dibantai oleh Sui sendirian. Anda tidak perlu memikirkannya, bahkan jika Sui menghentikan ini, 7 kekuatan utama ditakdirkan untuk menjadi gemuk. Dibagi oleh kekuatan lain di dunia. Kekuatan satu orang telah menjadi begitu kuat. Melihat dunia yang cerah hari ini, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Dunia menyebutnya abadi, dan itu memang pantas. Satu orang, satu pedang, menekan dunia besar, dari zaman kuno hingga sekarang, kapan itu pernah terjadi? Gu Changning, Fouzi Chenlu, Zheng Pu, dan Qi Jiansu, para pahlawan generasi muda, juga merasakan pasang surut saat ini, merasakan banyak emosi. Dan di kerumunan di kejauhan, Fu Qingyun, pemilik Qingyun,
juga memiliki pemandangan panorama pertempuran ini dari awal hingga akhir, dan hatinya bergejolak. Dia mengeluarkan jimat giok dan hendak menulis catatan pertempuran hari ini. Saat itu, tepuk tangan tiba-tiba terdengar, di dunia yang sunyi dan membosankan ini, sangat jelas, bahkan sedikit keras. Hebat! Di jalan spiritualitas, konfrontasi seperti itu benar-benar jarang terjadi. Suara yang tebal dan merdu juga datang dari langit yang jauh. Suara itu seperti suara lonceng pagi dan genderang senja, dan suara jalan besar bergema di dunia, mengungkapkan keagungan yang langsung menyentuh hati orang-orang. Orang-orang melihat ke atas tanpa sadar. Aku melihat sosok di kejauhan. Seolah-olah jalan itu mendukungnya saat dia berjalan. Karena jaraknya yang terlalu jauh, ditambah dengan cahaya abu-abu yang mengalir di sekitar sosok ini, sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi hanya dengan melihatnya dari kejauhan, orang-orang akan merasakan ketakutan dan kecemasan yang tak terkendali, bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tegak, dan punggung mereka kedinginan. Apakah itu, Tuhan? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ketakutan dan ketakutan. Dengan jarak yang begitu jauh, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa takut, keberadaan menakutkan seperti apa seharusnya sosok itu. Fu Qingyun, Tuan Tanah Qingyun, mengecilkan pupil matanya, wajahnya tiba-tiba berubah, seorang kaisar. Fu Qingyun terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat asal-usul pihak lain, dia yakin bahwa pihak lain pasti telah datang ke Suyi, dan telah menunggu secara rahasia untuk waktu yang lama. Setelah sedikit hening, Fu Qingyun menyimpan jimat rahasia di tangannya. Pertempuran yang menarik perhatian dunia ini mungkin telah berakhir, tetapi niat membunuh terhadap Suyi jelas belum berakhir. Dia memutuskan untuk melihat lagi. Di langit yang tinggi di atas Gunung Zhaixing, ketika dia melihat sosok ramping itu, bibir Suyi tidak bisa menahan untuk membangkitkan radian. Membosankan. Semua orang tercengang, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Suyi tampaknya mengenali pihak lain dan mengharapkan pihak lain untuk datang. Jadi, kamu berharap aku muncul? Di kejauhan, pria berjubah hitam itu berbicara. Sinar cahaya abu-abu dan gelap mengalir di tubuhnya, dan pola teratai hitam di jalan di bawah kakinya hidup dan mati, yang sangat misterius dan menakutkan. Yang lebih luar biasa adalah orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa ketika pria berjubah hitam melangkah maju, langit, bumi, gunung, dan sungai di belakangnya benar-benar tertutup oleh kegelapan seperti malam abadi. Adegan menakutkan dan aneh ini membuat kulit kepala semua orang di kejauhan mati rasa dan merinding di sekujur tubuh mereka. Keberadaan seperti apa yang harus memiliki kekuatan yang begitu besar? Suyi secara alami memperhatikan adegan ini, tetapi tidak peduli. Dia minum untuk dirinya sendiri dan berkata, sejak saya meninggalkan meteorite abis, saya tahu bahwa cepat atau lambat, Anda akan datang kepada saya. Berbicara tentang ini, Suyi tersenyum, namun, tebakanku kali ini salah. Pria berjubah hitam mendengus dan berkata, apa tebakanmu salah? Dia berjalan santai, tampaknya lambat, tetapi sebenarnya, ada jarak beberapa puluh meter di antara setiap langkah. Pada saat ini, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari Suyi. Pada saat itulah orang-orang melihat wajah pria berjubah hitam ini dengan jelas. Yang sangat mencolok adalah bahwa di tengah dahinya, sebuah totem berwarna darah bermerek, merah cerah. Saya pikir kekuatan besar itu telah berkolusi dengan Anda dan menganggap Anda sebagai kepercayaan mereka, jadi mereka berani menyatakan perang terhadap saya tanpa rasa takut. Suyi berkata dengan santai, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mata pria berjubah hitam itu menunjukkan tatapan jijik yang tidak tersamar, apa yang disebut kekuatan besar di dunia mungkin tidak dapat dicapai di mata dunia, tetapi di mata saya, mereka hanyalah sekelompok massa yang tidak layak untuk ditaklukkan. Membawa sepatu saya untuk saya, bagaimana saya bisa berkolusi dengan mereka? Dalam kata-kata, ada rasa jijik. Itu adalah penghinaan dari lubuk hatiku, bukan berpura-pura. Orang-orang di kejauhan semakin ketakutan dan gelisah, diam, dan tidak ada yang berani berbicara. Karena ketika para pria berjubah hitam terus berjalan menuju sisi ini,
kekuatan menakutkan yang tak terlihat juga diam-diam meresapi langit dan bumi, menyebabkan mereka gemetar secara fisik dan mental. Banyak pembudidaya sangat terkejut sehingga mereka berkeringat sangat banyak sehingga mereka akan lumpuh di tanah. Rasanya seperti semut di tanah melihat para dewa di langit datang selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, untuk menghadapi monster kecil sepertimu, aku sendiri. Sudah cukup. Saat berbicara, pria berjubah hitam berhenti 100 kaki dari Sui. Di depan tempat dia berdiri, langit dan bumi cerah, menunjukkan pemandangan hari itu. Di belakangnya, malam seperti tirai, menutupi langit dan matahari, penuh kegelapan, gunung dan sungai penuh, dan mereka tidak lagi terlihat. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan aneh. Suasana teror yang tidak terlihat juga menyelimuti langit dan bumi, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es, ketakutan dan gelisah. Jangan khawatir, aku tahu kamu di sini untuk benih hijau, tetapi sebelum itu, bisakah kamu mengobrol dengan baik? Sui sangat sabar saat ini. Pria berjubah hitam itu terkejut, matanya bersinar, dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda tampaknya ingin tahu tentang asal saya. Tentu saja. Sui berkata dengan tenang, saya telah berspekulasi sebelumnya apakah Anda akan menjadi sipir penjara, dan sekarang, saya ingin Anda mengkonfirmasi spekulasi ini. Sipir penjara. Ketika saya mendengar judul ini, semua orang di kejauhan bingung, tetapi Fu Qingyun sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini menarik. Pria berjubah hitam itu membelai dagunya, menatap Sui lagi, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menyerahkan benih Azure Green sekarang, aku tidak keberatan memuaskan rasa ingin tahumu. Hati. Sui sedikit mengernyit dan berkata, jadi, jika kamu tidak menekanmu, kamu tidak akan berbicara. Pria berjubah hitam itu tertawa seolah mendengar lelucon konyol, bisakah kamu? Matanya berkilat dengan kilau kusam, penuh keceriaan. Segera, dia berkata perlahan, anak muda, jangan salahkan saya karena mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, dengan bakat dan taoisme Anda, itu memang langka, bahkan di pesawat dunia lain, itu bisa disebut langka. Namun, di mataku, selain kaisar, sisa generasi hanyalah ayam yang tidak sedap dipandang. Pria berjubah hitam mengangkat matanya dan menatap Sui, dengan nada serius, kamu tidak terkecuali. Dan saya selalu sangat toleran terhadap karakter seperti Anda. Janji, beri Anda cara untuk bertahan hidup. Jika Anda pikir saya seorang alarmis, maka itu benar-benar jalan buntu. Sikap ini membuat hati semua orang di kejauhan bergejolak untuk sementara waktu. Sui sebelumnya telah menghancurkan 7 kekuatan utama dalam satu gerakan, betapa menakutkan dan kuatnya Daoxing itu. Pria berjubah hitam yang memiliki pemandangan panorama semua ini tampaknya tidak peduli sama sekali, melihat Sui seperti orang lain, dia adalah ayam yang tidak sedap dipandang. Dengan kata lain, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk memasuki mata ajaib pria berjubah hitam itu. Melihat ini, Sui hanya menghela nafas, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Kesabaran kecil yang dia tinggalkan benar-benar habis oleh kata-kata pria berjubah hitam itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.